divonis cerai dari Kiwil, Maggie Wulandari merdeka. Ngomong begitu merdeka gitu. Enggak, emang momennya itu pas sebenarnya nggak direncanain, mana ada sih. Diputus cerainya itu pas aku lagi sakit tipes, itu tanggal 10 Agustus. Memang nggak sangka kalau ternyata pada saat itu tepat hari ulang tahunnya Mas Kiwil itu diputus cerainya. Itu nggak sangka, aku pikir masih belum keputusan gitu. Dan tanggal 17 itu aku nyari hari libur aja sebenarnya, nggak tahu momennya pas banget 17 Agustus gitu. Jadi ya udah. Jadi momennya pas 17 Agustus. Kebetulan, semuanya kebetulan. Oke, ada kemungkinan untuk ada kemungkinan untuk rujuk nggak sih? Enggak. Baru putus Udah 2 kali, Oma. Iya, orang baru Masa iya putusan. putus rujuk? Tenang Kecuali belum ada dulu, kalau mau putusan. apa-apa ngademin. Tapi kalau Ben, sekarang udah komunikasi tahu sama sih, Mas Ben. Kiwil gimana sih? Terbilang tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya. Memang dari waktu rumah tangga juga memang kita kesulitan soal komunikasi. Itu udah sangat complicated kalau udah soal komunikasi ya. Karena kan memang ketemunya juga jarang dan jarang berkomunikasi juga nggak bisa. Ya sampai saat ini ya gitu aja. Malahan beritanya nggak enak banget yang aku dengar. Itu lagi sakit, dengar berita itu di rumah sakit kan. Oh. Aku ada artikel lagi mau kita bahas nih Maggie ya. Coba kita lihat ya artikelnya. Maggie Wulandari blak-blakan diusir istri pertama Kiwil sampai disebut perampok. Iya. Maksudnya gimana? Jadi karena dua kali sidang itu, pertama kan sidang nih, terus dikatakan tidak patut karena begitu sampai suratnya dikembalikan gitu. Terus jadi mempersulitkan. Nah pandemi kita kan lockdown tuh selama 2-3 bulan, berarti kan tertunda dong sidangnya. Akhirnya begitu sidang kedua dibilang juga tidak patut, berarti kan buang-buang waktu ya buat aku yang pengen cepet-cepet selesai baik-baik gitu. Akhirnya pindah alamat, datanglah suratnya ke rumah saya pikir kalau dia nengok anak-anak akan saya serahkan langsung. Ternyata nggak ke rumah, kucing-kucingan, jadi begitu aku pergi dia diam-diam ke rumah gitu nengokin anak-anak. Akhirnya surat itu udah 1 minggu lagi akan sidang nih, supaya jadinya patut berarti kan harus sampai. Harus amanah, ini harus sampai ke tangan orangnya atau ke keluarganya atau ke Mbak Rohima atau ke anaknya gitu. Ya udah anggap aja aku kurir, aku nama itunya silaturahim, sekalian ya belilah sedikit kue gitu. Sama Meisha juga datang sama salah satu sahabatku, kita ke rumah Mas Kiwil. Dan aku tahu alamatnya juga dari salah satu wartawan ya, artinya yang memang wartawan itu punya hubungan pertemanan sama aku dengan baik gitu. Sebenarnya kan kalau kode etiknya tidak boleh gitu, tapi karena kita berteman dikasih tahu. Jadi memang Mas Kiwil banyak banget melakukan statement yang mana itu sangat merugikan saya. Contohnya seperti nggak mungkin selama belasan tahun Maggie nggak tahu alamat saya, tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak tahu alamat Mas Kiwil. Jadi taunya itu dari wartawan. Jadi kamu nggak pernah tahu Mas Kiwil tinggal di mana? Nggak pernah tahu. Dan Mbak Rohima juga tidak menghendaki itu. Saya cuma kecewa aja. Subhanallah ya, maksudnya datang ke sana sama Meisha. Kita mau sama Meisha ke rumahnya Mbak Rohima, rumah Mas Kiwil. Aku tadinya nggak niat ngerekam apapun, cuma karena aku mau nunjukin ke Mas Kiwil nih suratnya aku bawa nih ke rumah kamu, pasti kan backgroundnya kelihatan dong, itu background rumahnya dia gitu. Terus Mbak Rohima tuh marah gitu, marah yang nggak seharusnya itu ditampakkan di depan Meisha yang notabene memang anak di bawah umur gitu. Dan itu sangat bikin aku shock. Dan akhirnya sahabat saya yang mungkin selama ini nggak percaya gitu dengan omongan saya, dia menyaksikan sendiri. Cuma lagi-lagi karena kode etik aku tidak bisa menunjukkan rekaman suara itu, tapi memang ke sahabat-sahabat terdekat, ke salah satu teman jurnalis juga wartawan, saya perdengarkan itu saat mereka ketemu saya, tapi tidak untuk ditampilkan konsumsi publik. Jadi Masya Allah ya, kaget juga gitu ya, kita diusir, dibilang kalau nggak keluar jadi diusirnya memang pada saat itu nggak boleh masuk sama sekali? Enggak, kita udah sempat duduk, kita bukan yang nyelonong atau kita ingin melakukan sesuatu yang mempersilakan duduk siapa? Anaknya. Oke. Anak aku juga lah ya, terbilang anak Mas Kiwil. Kita duduk gitu, nunggu baik-baik, tapi dia udah yang emosi, marah gitu ya. Saya udah bilang ya nggak usah kesini ya, saya nggak suka, kamu nggak sopan gitu-gitu. Pokoknya itu saya kebayang gak sih saya diperlakukan seperti itu di depan anak saya gitu loh. Meisha yang akhirnya dia tuh sampai ketakutan nangis. Itu sampai aku rekam gitu, aku kirim ke papahnya gitu, tapi tetap aja gitu. Mau bagaimanapun juga ya tetap aja posisi aku tuh posisi yang sangat tidak
tidak enak dan tidak menyenangkan gitu loh. Aku nggak sangka juga orang datang ke situ baik-baik gitu ya. Toh saya bercerai ya dengan Mas Kiwil gitu, toh akan jadi miliknya sendiri kan gitu. Tapi dia malah ngungkitin flashback yang 17 tahun yang lalu, yang ada deh. Pokoknya aku trauma jujur aja. Standby Oma.